Kami harap, Kak Febe harap, dan semua kakak sekolah juga harap adik-adik sehat selalu ya Kak Febe ya. Kak Messi, pagi hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Messi. Tapi ada yang baru nih adik-adik. Jadi anak kelas balita ibadahnya itu di sekolah minggu. Kak Messi. Tapi untuk adik-adik kelas sedang dan kelas remaja masih online ya Kak Messi ya. Itu oke Kak. Nah untuk adik-adik yang masih di rumah nih, kita sekarang mau siap-siap. Kita mau ibadah sekolah minggu. Untuk adik-adik yang masih sikapnya belum baik, Kak Messi, masih di tempat tidur, sekarang semuanya bangun ya adik-adik ya. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita nih Kak Messi. Nah ada lagi nih Kak Messi yang harus dipersiapkan. Apa lagi Kak? Jangan lupa Alkitab dan juga buku tulisnya dong. Oke Kak. Oke, sekarang kita mau angkat pujian kita nih Kak Messi. Kita mau katakan matahari bersinar terang. Yuk adik-adik kita mengangkat pujian ini dengan sukacita ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, kamu semua bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik kita mau masuk dalam doa pembukaan, ambil lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga. Terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh beribadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati setiap ibadah kami Tuhan, supaya kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Messi, kita mau angkat lagi pujian kita. Tapi sebelumnya Kak Messi dan Kak Febe mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jadi adik-adik yuk kita angkat pujian ini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus padanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
sekarang boleh duduk ya. Nih Kak Messi, sekarang kita mau mengulang lagi 10 perintah Allah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perintah yang ke-7 dan yang ke-8. Minggu ini kita mau belajar lagi nih Kak Messi, perintah Allah yang ke-9 dan yang ke-10. Perintah Allah yang ke-9 apa sih Kak Messi? Yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Oke, kalau yang ke-10 adik-adik, jangan mengingini milik sesamamu. Nah adik-adik, biarlah 10 perintah Allah ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita hari pas hari ya adik-adik ya. Oke Kak. Oke, sekarang kita mau memberikan yang terbaik nih Kak Messi. Kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di bawah sini, atau adik-adik juga bisa kumpulkan dulu, nanti bisa diberikan ke guru sekolah minggu terdekat ya Kak Fede ya. Ya betul Kak Messi. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah pujian. Kita mau katakan Segala puji syukur. Adik-adik semua, kita sekarang mau berdoa persembahan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, yuk Kak Messi sama Kak Fede mau ajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semuanya boleh duduk kembali ya Kak Messi ya. Sekarang kita mau pisah kelas nih Kak Messi. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian kita mau katakan baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mampu.
adik-adik kelas sedang semuanya. Hari ini kembali bersama dengan Kades. Yuk kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, Kades ajak adik-adik kelas sedang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat dan juga diberikan nafas kehidupan yang baru. Pagi hari ini, adik-adik kelas sedang semuanya sudah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin dan juga beri hikmat supaya firman yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan dan juga boleh terus adik-adik kelas sedang ingat dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sekarang adik-adik kelas sedangnya ambil Alkitabnya dan kita akan membaca dari Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan ke-43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semua. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang salib. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Kandes mau ajak adik-adik kelas sedang semuanya, yuk kita mau simak bersama-sama video berikut ini. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman.
Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Bagaimana respon adik-adik setelah kita menyaksikan video tadi? Sedih ya? Nah, dari video tadi kita bisa melihat nih adik-adik ya bagaimana pengorbanan seorang ayah terhadap anaknya. Sang ayah berusaha berpenampilan yang terbaik di depan anaknya. Ya, dia berpakaian seperti layaknya seorang kantoran. Ya, supaya anaknya tidak malu terhadap teman-temannya yang lain, karena ayah-ayah dari teman-temannya yang lain itu juga sama, berpakaian yang rapi, berpenampilan yang terbaik, berpenampilan seperti orang kantoran ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata ayah dari sang anak ini dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau dia tidak memiliki pekerjaan kantoran. Tapi apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya mau berusaha menampilkan yang terbaik di depan anaknya, mulai dari dia ikut belajar bersama dengan anaknya, kemudian memberikan makanan ya, memberikan seragam yang bagus untuk anaknya. Tapi kita bisa lihat juga tadi bahwa ayahnya padahal sedang berjuang sekeras mungkin untuk bisa mendapatkan pekerjaan supaya juga bisa mendapatkan uang. Dia bekerja banyak pekerjaan ya adik-adik, mulai dari kuli panggul, kemudian juga mulai dari pelayan toko, kemudian juga tukang cuci piring. Semuanya dia lakukan demi kebahagiaan sang anaknya. Nah, begitu juga adik-adik dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus disalibkan untuk kita semua, kita yang adalah orang-orang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena kasih Allah kepada kita semua, maka Ia mau menyelamatkan manusia supaya tidak lagi berada di dalam dosa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Nah, adik-adik kelas sedang semuanya, dahulu
salib itu merupakan hukuman adik-adik ya, untuk tentunya adalah untuk orang-orang yang jahat atau orang-orang berdosa. Bahkan salib itu dulu adalah sebuah simbol di mana tidak diterima di langit dan juga tidak diterima di tanah. Sungguh mengerikan ya adik-adik kelas sedang semuanya. Tapi apakah Tuhan Yesus disalibkan karena ia berdosa? Jawabannya tentu tidak. Ya, Tuhan Yesus tidak berdosa adik-adik. Dan inilah pengorbanan Tuhan Yesus yang rela disalibkan untuk menebus atau menanggung seluruh dosa-dosa kita, semua dosa-dosa manusia. Pada waktu itu Tuhan Yesus disalib bersama dengan 2 orang penjahat, ya, di samping kanan dan juga kirinya dia. Bahkan Tuhan Yesus juga mendapat ejekan adik-adik. Dia diolok, dia dihina ya. Dari siapa? Dari pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar situ. Kemudian juga dari prajurit-prajurit ya yang membawa dia bersama dengan salib tersebut. Kemudian juga tentunya adalah banyak orang di sana yang mengejek-ngejek Tuhan Yesus, yang menghina-hina Tuhan Yesus ya. Ingat adik-adik semuanya, demi kita ya, demi kita semua. Karena apa? Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi adik-adik kelas sedang semuanya, mengasihi Kandes dan juga mengasihi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus rela dihina, diolok dan juga dicaci maki, dan bahkan rela untuk disalibkan. Tapi adik-adik bisa lihat ya, bagaimana respon Tuhan Yesus pada saat ia disalib dan dikelilingi orang-orang banyak yang menolak dia. Kira-kira bagaimana ya respon Tuhan Yesus? Nah, yang Tuhan Yesus lakukan adalah ia berdoa dan memohon pengampunan dari Allah supaya Allah tidak membalaskan kejahatan mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Adik-adik, kita yuk baca kembali pada Lukas 23 ayat yang ke-34. Begini firman Tuhan katakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah kata pertama Tuhan Yesus saat ia mau disalibkan, yaitu berdoa dan memohon pengampunan dari Allah untuk orang-orang jahat itu. Sehingga keagungan atau kemuliaan Yesus adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus menderita, maka dari mulut Tuhan Yesus bukan keluar kata-kata cacian, bukan keluar kata-kata makian atau kata-kata kotor, tapi yang keluar dari mulutnya adalah muncul ucapan yang mulia. Begitu juga dengan adik-adik kelas sedang semuanya. Hati-hati ya dengan menggunakan lidah kita. Pada saat adik-adik mungkin sedang dihina, diejek, ya, dijahilin teman, ya, jangan keluar dari mulut kalian atau dari mulut kita ucapan sumpah serapah atau ucapan cacian. Nah, contohnya nih yang sering sekali ya, mulai dari anak-anak juga suka mengeluarkan kata ini, ah sialan loh, ah anjir loh, gitu ya. Nah, adik-adik harus hati-hati ya dengan mulut adik-adik dan juga mulut kita semuanya. Tapi yang seharusnya keluar dari mulut kita pada saat adik-adik sedang mungkin dalam keadaan penderitaan atau menderita, atau adik-adik dalam dijahilin temen, ya, diejek temen, yang keluar dari mulut kita harus adalah kata-kata yang baik, ya, atau adik-adik bisa juga untuk tidak melawan dari ejekan teman-temannya kalian, tapi kalian bisa saja dengan tersenyum, ya, atau adik-adik berusaha untuk lebih baik berdiam diri saja, tapi tidak ada sumpah serapah yang keluar dari mulut adik-adik kelas sedang semuanya.
Nah, demikian adik-adik sekolah minggu dan juga adik-adik kelas sedang semuanya, firman Tuhan yang boleh Kak Andes sampaikan pada pagi hari ini ya, supaya adik-adik tetap ingat akan Tuhan Yesus ya, yang rela disalibkan untuk kita semua, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan tentunya adalah adik-adik kelas sedang semuanya menjaga perilaku, menjaga ucapan semuanya, sehingga tidak membuat Tuhan Yesus sedih atau tidak membuat Tuhan Yesus kecewa. Yuk, sekarang kita mau mengakhiri ibadah dan juga firman kita pada pagi hari ini. Andes kembali mengundang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong adik-adik kelas sedang semuanya, supaya boleh terus mengingat akan firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Adik-adik kelas sedang semuanya kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menebus semua dosa-dosa kita, dan juga Tuhan Yesus rela disalibkan karena Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi adik-adik kelas sedang dan juga mengasihi kita semua. Dan kami mau juga mencontoh dari sikap Tuhan Yesus bagaimana saat Ia diolok, diejek dan juga dihina, tapi Tuhan Yesus tidak membalas semua itu. Justru Tuhan Yesus berdoa dan memohon pengampunan. Begitu juga dengan adik-adik kelas sedang semuanya dan juga dengan kita semuanya pada saat kami mengalami penderitaan ataupun kami mengalami ejekan, cacian, hinaan, bahkan juga dijahilin teman, kami tidak berusaha untuk melawan, kami tidak berusaha untuk mengeluarkan kata-kata kotor, tapi kami mau mengucapkan kata-kata yang baik terhadap teman kita, dan juga tentunya adalah berdoa mengampuni teman kita yang sudah mengejek kita. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh terus menjadi kekuatan bagi seluruh adik-adik kelas sedang semuanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah dan juga firman kami pada hari ini. Dan Tuhan Yesus menyertai dalam segala aktivitas, dalam segala sekolah adik-adik kelas sedang. Begitu juga dengan kedua orang tua dan juga keluarganya. Tuhan Yesus juga selalu memberikan kekuatan dan juga kesehatan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan tolong Tuhan Yesus sempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik kelas sedang semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.